Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini akan menceritakan kisah dalam literatur Islam, yakni kisah jin gagal mendengar berita dari langit. Ini dia kisahnya. Dalam tradisi Islam, ada kisah menarik yang menjelaskan mengapa jin tidak lagi bisa mencuri berita dari langit setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, dan mereka hidup di alam yang tidak terlihat oleh manusia. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada kebiasaan di kalangan jin yang berusaha mencuri berita dari langit. Kisah ini terkait dengan bagaimana jin mencoba mendengar pembicaraan para malaikat untuk mengetahui perintah dan rencana Allah, kemudian menyampaikan sebagian informasi tersebut kepada manusia, khususnya para dukun atau tukang ramal. Jin mendengar berita dari langit. Sebelum Islam datang, jin sering naik ke langit untuk mencuri dengar berita yang dibicarakan oleh para malaikat. Informasi yang mereka curi seringkali terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi. Jin yang berhasil mendengar percakapan ini akan segera menyampaikannya kepada dukun atau tukang ramal di bumi, yang kemudian mencampurkan berita yang benar tersebut dengan banyak kebohongan. Hal ini membuat para dukun seolah-olah mengetahui hal-hal gaib. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, langit dijaga dengan sangat ketat oleh para malaikat, dan jin tidak lagi bisa mendekat untuk mencuri berita. Setiap kali mereka mencoba mendekat, mereka akan dihujani dengan panah-panah api, disebut syihab dalam Al-Quran, yang akan menghalangi mereka dari mencapai langit. Penghalangan jin setelah Islam datang. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, penjagaan terhadap langit diperketat oleh Allah. Jin tidak lagi bisa dengan mudah mendekati langit untuk mencuri dengar. Setiap kali mereka mencoba, mereka akan dihujani dengan syihab atau panah-panah api yang mencegah mereka. Pada saat itu penjagaan ketat langit. Penjagaan langit ini juga disebutkan dalam surat Al-Hijr, surah ke-15, ayat 17, 18, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya sebagai alat-alat pelempar setan-setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Huran Surat Al-Hijr 17-18. Dengan penjagaan ketat ini, jin tidak lagi bisa mencuri berita dari langit, sehingga tukang-tukang ramal yang bergantung pada mereka pun kehilangan sumber informasi. Hal ini menandai bahwa ilmu gaib hanya milik Allah, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali melalui wahyu yang diutus kepada para nabi. Hikmah dari kisah ini. Larangan bagi jin untuk mencuri dengar berita dari langit menegaskan beberapa hal dalam Islam. 1. Ilmu gaib hanya milik Allah. Pengetahuan tentang masa depan dan hal-hal gaib sepenuhnya berada di tangan Allah. Jin tidak lagi bisa mencuri informasi tersebut, sehingga sumber informasi gaib yang benar hanyalah wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi. 2. Merosotnya kekuasaan tukang ramal. Dengan dijaganya langit, tukang ramal kehilangan akses mereka ke informasi yang dulu mereka peroleh dari jin. Hal ini menandai berakhirnya praktik perdukunan yang didasarkan pada bantuan jin. 3. Penegasan kebenaran wahyu Islam. Dengan penjagaan langit yang ketat, tidak ada gangguan yang bisa menghalangi atau mencemari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menegaskan bahwa wahyu Islam murni dan terlindungi dari campur tangan jin atau setan. Kisah jin yang tidak lagi bisa mencuri dengar berita dari langit setelah datangnya Islam menegaskan pentingnya kepercayaan kepada wahyu Allah dan memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh informasi yang tidak bersumber dari wahyu ilahi. Kisah ini menunjukkan bagaimana penegasan akan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menekankan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Dari kisah tadi kita bisa ambil hal-hal positif dan buang hal negatifnya. Bagi yang suka boleh like, jika ada kekurangan boleh komentar, dan untuk kisah selanjutnya boleh di-subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya saya lebih semangat lagi upload kisah-kisah menarik lainnya.